Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex. Hari ini hari Selasa tanggal 28 Februari 2023. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market XAU-USD. Seperti apa perkembangan untuk market XAU-USD saat ini. Oke, nggak lama-lama langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame daily. Kalau kita perhatikan ya, selama pergerakan 1 bulan ya ke belakang, pergerakan XAU-USD ini memang posisinya tidak ada koreksi sama sekali ya. Artinya dorongan sellernya cukup sangat kuat ya. Dan sudah memakan daripada low monthly sebelumnya, yaitu 1822.71. 1822.71 ini adalah titik terendah ya daripada pergerakan di bulan Januari, dan ini sudah berhasil di breakout. Dan tentunya hari ini adalah bulan terakhir untuk Februari ya. Besok memasuki bulan Maret tanggal 1. Dan kalau kita perhatikan ada kemungkinan dorongan seller akan melanjutkan penurunannya. Tapi tentunya nanti seperti apa kondisinya untuk bulan Maret market XAU-USD, insya Allah besok saya akan bahas secara time frame monthly sampai dengan time frame yang lebih kecil. Tapi kalau kita perhatikan di hari Senin kemarin ada dorongan bullish ya terjadi. Anda bisa lihat di mana pergerakannya sudah berada di area 50% daripada impulsif bearish sebelumnya. Maka di sini saya tandain ya. 1822.15 ini adalah menjadikan titik impulsif bearish ya. Open dari impulsif bearish ini artinya kita harus juga memperhatikan level 1822.15 ini. Karena kalau kalau hari ini ya, hari Selasa, ternyata masih ditutup di candle warna hijau dan close di atas 1822.15, artinya di sini ada potensi pembentukan tree in setup. Nah, catatannya di situ ya. Kalau hari ini close-nya di atas 1822.15 ya, atau bahkan di atas low monthly sebelumnya 1822.71, close di sini ya untuk candle daily, maka ada potensi pembentukan tree in setup. Jika mana itu terjadi, artinya akan ada dorongan buyer ya, setidaknya nanti akan mendekati wilayah area kurang lebih di 1836 sampai dengan 1841, yaitu di area ini ada potensi pembentukan order block di time frame daily. Maka ini yang perlu kita perhatikan ya. Nantinya posisi daripada close untuk hari Selasa ini untuk candlenya. Ya, jadi itu yang wajib kita pantau, apakah betul-betul mampu close di atas daripada 1822 poin sekian ya, atau 1822.71 yang menjadikan low monthly sebelumnya, maka berpotensi membentuk tree in setup. Tapi kalau ternyata masih dalam posisi candle turun ya, bahkan close di bawah low weekly 1808.84 ya, close di bawah area tersebut, maka menurut saya kecenderungannya akan kembali lagi turun ya, dan menyentuh targetnya adalah di bawah area 50% atau menuju wilayah golden level. Karena di sini juga ada area order block time frame D1 ya. Artinya ada potensi juga terjadinya kenaikan dari penolakan area order block di time frame D1 ini. Ada memungkinkan juga. Jadi ada dua momentum ya yang harus kita perhatikan antara dia pergerakan XAU-USD ini khususnya di hari Selasa. Apakah nantinya candle daily ini close di atas low monthly sebelumnya atau akan close di bawah area low weekly 1808. Itu menjadikan sebuah catatan hari ini. Oke ya, jadi ini yang bisa kita dapatkan dari time frame daily, momentumnya atau teknis strateginya seperti itu. Dan sekarang kita coba turunkan lagi di time frame 4 jam untuk melihat secara detail daripada pergerakan XAU-USD di hari kemarin. Kalau kita perhatikan posisi daripada XAU-USD di hari kemarin, di sini ada posisi di mana ada long legs doji ya, time frame 4 jam. Sebelumnya kan ada bearish engulfing kuat ya,
Ini ada bearish engulfing kuat dan kemudian ada long legs doji dan dikonfirmasi oleh candle impulsif. Impulsif bullish ini yang menjadikan sebuah catatan kita di mana jam 17.00 ya dari pembukaannya sampai penutupannya pukul 21.00 ternyata berhasil close di atas level psikologi di atas 1814. Dan posisi tersebut kemarin sudah saya sampaikan ya ke teman-teman semua, bahwasanya jika mana close di atas 1814 maka ada potensi kuat terjadinya penguatan ya, ada terjadinya kenaikan. Dan kalau kita perhatikan kenaikannya itu sampai membentuk area resisten ya di hari Senin kemarin 1820.05, berhasil menyentuh area resisten dengan target kita yang menjadikan support become resisten 1818.81. Dan posisinya di akhir sesi penutupan memang ditutup di candle warna merah ya, artinya juga ada dorongan seller yang terjadi. Tapi menariknya menurut saya dari posisi pergerakan ini ya, yang perlu kita catat juga khususnya nanti dari pembukaan sesi Asia ya, pembentukan impulsif bullish terakhir ya, yang ini impulsif bullish terakhir ini secara dorongan buyer memang tidak terlalu signifikan ya. Kalau kita lihat dari range pergerakannya itu di hari kemarin hanya mencapai $13.60 per troy ounce. Artinya memang tidak terlalu signifikan pergerakannya, kecenderungannya lebih sideways atau konsolidasi. Tapi ada perlu yang kita tandain daripada pembukaan impulsif bullish yang terakhir ini ya. Artinya apa? Ini juga ada potensi pembentukan tree inside down. Oke. Ada potensi pembentukan tree inside down jika mana daripada open 1815.08 ini ya. 15.08 kita catat dulu. 15.08 ini menjadikan ya gambaran ya, apakah di pembukaan sesi Asia ya dari posisi pukul 6 sampai dengan jam 9 pagi apakah mampu close di bawah area 1815.08. Kalau hal tersebut terjadi ya, berhasil close di bawah 1815.06, maka menurut saya ada kemungkinan besar akan terjadinya penurunan di sesi Asia. Ya, itu harus kita perhatikan untuk hari ini ya. Karena ada potensi jika mana ini membentuk impulsif bearish, karena secara range masih memungkinkan ya, sangat memungkinkan. Ini berkisaran antara kurang lebih $3 ya kalau terjadinya close di bawah open 1815. Jadi di sini ada 3 inside down, maka besar kemungkinan akan kembali lagi menuju level 1808.84 yang menjadikan titik low weekly di minggu kemarin. Ya, tapi kalau nantinya candlenya masih bergerak impulsif dan close di atas daripada resisten untuk pembukaan sesi Asia, maka hal yang kita perhatikan tetap wilayah area order block time frame 1 jam sampai dengan area area order block time frame 4 jam ini juga bisa dijadikan acuan jika mana ada pembentukan pattern terjadi di wilayah ini, baik single pattern, double pattern atau triple pattern akan menunjukkan lanjutan penurunan. Karena saya melihatnya area saat ini ya, ini sudah saya update juga area golden level di mana low-nya kan ada berada di 1806.53. Ya, ini sudah saya update, ada kemungkinan juga menuju area golden level. Tapi artinya posisinya untuk XAU USD kecenderungannya masih bearish ya, dan ini range-nya itu berkisaran, ini range pergerakannya ya, yaitu posisinya ini. Range-nya antara 1847.39 yang menjadikan high weekly-nya sampai dengan titik terendah terakhir di hari Senin kemarin 1806.53. Dan sudah berhasil juga break di atas daripada target breakout kita, yaitu kisaran 1814. Ya, sudah terjadi breakout. Ya, tinggal posisinya saat ini mencari acuan untuk istilahnya mencari titik lower high ya, mencari titik lower high untuk menunjukkan potensi penurunan berlanjut ya. Itu gambarannya.
di time frame 4 jam. Sekarang kita lihat di time frame 1 jam untuk strategi yang akan kita jalankan ya, skenarionya seperti apa. Nah, Anda bisa lihat di akhir sesi penutupan terlihat jelas ada potensi pembentukan area base ya, atau bergerak konsolidasi setelah terjadinya rally dari 1806.53 ya, impulsif, dan saat ini bergerak konsolidasi. Dan posisinya memang terbatas ya, artinya dari posisi terakhir low di posisi ini ya, yaitu 1812. Ini adalah swing terakhir sampai dengan titik tertingginya 1820.05. Maka ini juga saya tandain dulu, ini adalah menjadi area support yang terdekat daripada harga running ya, ini menjadikan titik supportnya. Maka hari ini ada dua informasi. Yang pertama, perhatikan area supportnya, tapi tentunya kalau sudah break di bawah open 1815.08 open daripada impulsif bullish ya, kecenderungannya pasti akan terjadi penurunan. Tapi kalau ternyata dia break di atas resisten minggu ini 1820.05, maka akan terjadi kenaikan. Karena secara keseluruhan untuk news malam ini ya, yaitu akan rilis CB Consumer Confidence, di mana datanya juga di angka 107,1 ya, previousnya data sebelumnya, dan forecastnya di angka 108.05. Ada potensi penguatan ya data dari CB Consumer Confidence, di mana datanya ada kenaikan, dan jika mana aktualnya di atas daripada forecast 108.05.5 ya, ada kemungkinan akan terjadi kenaikan untuk data CB Consumer Confidence, dan indeks dolar akan terjadi penguatan. Itu harus kita perhatikan nanti pukul 22.00. Tapi secara detail nanti insya Allah saya akan bahas di analisa indeks dolar ya. Teman-teman bisa tonton untuk analisa indeks dolar untuk dampak yang terjadi pada data consumer confidence terhadap indeks dolar dan kepada market-market yang lain. Oke, pantau wilayah resisten saat ini ya di sini. Untuk hari ini pantau dulu area ini 1820 ya, 0.05 ini menjadikan titik pemantauan kita. Yang kedua, pantau wilayah di area selain open ya, selain open 1815.08, pantau wilayah support terdekatnya area ini. Ya, ini batasan bawahnya ya, yang jika mana hal tersebut di close pasti dorongannya akan lebih kuat turun. Oke, dan untuk level resisten ya di 1818 ini sebenarnya sudah berada di area saat ini sedang berjalan ya. Maka pantau dari dua informasi itu aja dulu. Jadi kecenderungannya posisinya menurut saya dari pagi ini akan membentuk sebuah pergerakan konsolidasi sampai menunjukkan potensi di mana berhasil break antara open ataupun resisten di hari Senin kemarin ya. Ini kemungkinan besar seperti itu. Oke, tapi kalau nanti ternyata memang pergerakannya bergerak impulsif, close di atas daripada resisten hari Senin kemarin 1820.05, maka area order block atau area base di wilayah ini wajib dipantau ya, di kisaran 1824 ya, masuk ke wilayah area base-nya. Kenapa? Jika mana area base tersebut ya ada potensi pembentukan bearish engulfing, bearish pin bar di wilayah ini ya, maka akan kecenderungannya turun. Tapi kalau potensinya ternyata masih menguat, impulsif bullish terjadi sampai 1826.96 sampai 1831.78 ya, artinya menuju wilayah golden level. Oke. Dan pantau juga jika mana sudah close di bawah open 1815.08, maka kecenderungannya akan menguji kuat wilayah support, dan menurut saya akan lebih kuat turun menuju low weekly sebelumnya. Jadi potensinya akan terjadi penurunan. Ini gambaran saya ya dari pergerakan XAU/USD saat ini. Kesimpulannya adalah carilah momentum sell yang terbaik di area-area penting ya, pantau di area tersebut, dan jangan lupa gunakan stop loss. Karena jika mana buyer masih kuat dorongannya ke atas ya, sebelum memberikan informasi adanya pembalikan atau penerusan tren ya, penurunan bearish untuk koreksi ini ya, pantau sampai ada pembentukan pattern terjadi. Buat teman-teman yang masih belum memahami mengenai
pembentukan pattern ya, baik single pattern, double pattern atau triple pattern ya, itu ada link di deskripsi untuk belajar yuk. Sudah saya sampaikan cara belajar membaca candlestick itu seperti apa ya, dari body candle, dari wick atau shadownya atau ekornya ya, itu sudah saya sampaikan. Insya Allah bermanfaat dan bisa digunakan dalam dunia trading. Oke, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pagi hari ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan tonton videonya dari awal sampai dengan akhir, supaya teman-teman semua insya Allah ada hal yang bisa Anda dapatkan ya dari apa yang sudah saya sampaikan. Jangan lupa bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua, serta jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.